Orang yang hebat itu orang yang bagus akhlaknya kepada sesama manusia. Kenapa kita ketika salam selesai sholat, assalamualaikum warahmatullah, ke kanan, ke kiri? Itu jaminan bagi kita orang yang baik agamanya. Tenang bos, saya akan menjadi rahmat bagi kalian. Kiri, tenang, saya akan menjadi rahmat buat kalian. Kenapa ketika kita dianjurkan sholat berjamaah, diperintahkan kalian pakai sikat gigi, apalagi kalau subuh? Kenapa? Apakah sikat gigi kita sampai kepada Allah? Tidak, itu adab. Jangan kau ganggu tambang sampingmu. Bayangkan kalau tadi malam makan jengkol. Assalamualaikum warahmatullah. Sebelah sanamu dia juga balik, menguaplah kau. Bayangkan sampai mati dia ingat itu bau mulut kita. Itu adab. Kenapa ketika kita sholat jamaah dianjurkan pakai parfum? Apakah parfum sampai kepada Allah? Tidak, bukan itu tujuannya. Apa? Supaya bau badanmu tidak mengganggu orang yang berjamaah. Adab. Maka puncak dari semua ibadah itu dan ilmu, adab. Dan ini adab yang baik menyambungkan ukhuwah persaudaraan. Poin pertama pengajian kita ini, jaga ukhuwah, jaga persaudaraan. Ini dekat-dekat pilpres, kita umat Islam mulai dibodoh-bodohi. Diangkat isu-isu agama, diangkat isu-isu perbedaan dalam agama kita. Padahal perbedaan dalam agama itu rahmat bagi kita. Saudaraku, terutama yang adik-adik ini yang baru belajar agama, jadikan kebiasaan dalam hidup kita beragama, berbeda itu biasa. Coba angkat takbir aja kan kita beda-beda Pak. Coba kita angkat takbir, ada kan yang begini, angkat takbir, ada begini toh, Allahu Akbar, ada kan, ada dalilnya. Ada juga yang begini, Allahu Akbar, ada dalilnya. Ada juga yang kurang semangat sedikit. Ada. Silakan lakukan. Itu baru takbir Pak. Kita sudah berbeda. Maka jadikan kebiasaan dalam beragama, berbeda itu rahmat. Ini sekarang beda sedikit saja, tidak mau jamaah bareng. Lain pendapatnya itu. Kenapa? Sholat subuh 3 rakaat. Bukan lain pendapatnya, kau yang tidak dapat ilmunya bos. Bukan 3 rakaat, itu namanya sujud tilawah. Kunut biasa Pak. Zaman saya kecil, zaman Pak Jenderal kecil, berbeda dalam kunut itu tidak buat ribut kita. Kita sholat subuh, tiba-tiba di samping kita tidak kunut, tidak pernah ribut. Dia kunut paling dalam hati kita, oh Muhammadiyah. Selesai. Pengajian kita kali ini, ayo pulang, bawa perbedaan adalah kebiasaan dalam hidup kita. Saudaraku dalam Islam, Allah tidak akan menanya kamu dasat 4 kamu dapat dari mana. 4 itu 4 tambah 4 sama dengan berapa. Allah tidak akan tanya kamu dasat 4 tambah 4 sama dengan berapa. Kalau 4 tambah 4 jawabannya berapa Pak? Cuman 1, 8. Allah akan tanya kita, 8 kamu dapat dari mana? Boleh 9 kurang 1, boleh 10 kurang 2, boleh 4 tambah 4, yang penting jumlahnya 8. Itulah Umar Rama mengatakan banyak jalan menuju surga. Ketika berbeda pendapat biasa. Saudara lihat yang pelihara jenggot, jangan kau maki karena itu sunnah. Jangan lagi kau bilang kambing. Dia lihat jenggot, pelan-pelan bos. Dan saudaraku yang tidak pelihara jenggot dan kau yang pelihara jenggot, hargai yang tidak pelihara jenggotnya. Dia bisa melaksanakan sunnah yang lain. Jangan mentang-mentang tidak pelihara sunnah, tidak jenggot kau anggap dia bukan ustadz sunnah. Saya masuk daftar ustadz bukan sunnah.
karena tidak pelihara jenggot. Saya tanya, kenapa kau tuduh saya Ustaz? Itu ada di Facebook saya Pak, ribut. Kenapa kau tuduh saya tidak pelihara sunnah? Dia bilang, buktinya kau tidak pelihara jenggot. Ya mau diapa kalau tidak mau tumbuh? Sudah. Saudaraku yang mau jingkrang celananya silahkan, hargai, jangan kau tuduh teroris. Itu sunnah. Tapi saudaraku juga yang jingkrang celananya, jangan kau anggap tidak sunnah saudaramu yang tidak jingkrang celananya. Enak kan kalau beragama begini? Ayo, pelihara persaudaraan. Dekat-dekat pilpres, jangan mau dibodohi politisi Pak. Apalagi janji-janji kampanye, pret. Sudahlah. Nanti siapapun calon kita, kita sama-sama umat Islam. Secara umum, secara khusus, kita bangsa Indonesia diikat sila ketiga Persatuan Indonesia.